Halo para ghoster, balik lagi sama gua Suma Senjaya. Di video kali ini gua akan melakukan penelusuran bersama tim Vilgos. Oke, bakal gua panggilin dulu nih satu persatu. Yang pertama Fajar. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Suryo. Yang ketiga Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat Bang Teten. Masya Allah. Sholat. Maaf ya, Jang. Yang keenam Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih ya. Betul. Kita panggil aja kali ya. Boleh. Iqbal. Waalaikumsalam. Oh. Masya Allah. Muter Nah, sini Bal biar ini. Dari kasih jeda nih. Mampus. Biasa. Kali ini kita udah ada di rumah terbengkalai nih. Kira-kira berapa tahun sih? Lempar terus. Jadi menurut warga sekitar tempat ini terbengkalai lebih dari 10 tahun. Jadi ada nggak sih hal-hal di luar nalar manusia tentang rumah ini? Boleh Bang Teten bercerita sedikit? Ya, jadi menurut cerita yang kita dapat ya dari warga sekitar sini, bahwasannya sempat ada beberapa kejadian. Jadi salah satunya sempat ada orang lewat di sekitar rumah sini, terus dia ngedengar kayak ada suara yang nyapu. Nah, terus ada yang bilang juga bahwasannya yang nyapu itu sosoknya seperti nenek-nenek kayak gitu. Nah, terus kayak banyak juga dengar suara-suara kayak gitu katanya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ini kan kita ngebahas tentang hal-hal di luar nalar manusia ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Teten tadi. Gue pengen nanya dulu, kenapa sih alasan Bang Iqbal mau ikut melakukan penelusuran di tim Vilgos ini? Tahu hal gaib? Oh, pengen tahu hal gaib. Oke, mungkin segitu Bang Iqbal pengen membuktikan lah bahwasannya kita berdampingan dengan hal-hal di luar nalar manusia. Nah, kali ini kita bakal dibagi timnya ya. Betul. Nah, dengan konsep baru, yaitu tim pertama itu kita namain aja kali ya biar Boleh. enak. Namanya apa yang enak ya? Namanya apa yang enak? Para kan kita kan manggil teman-teman yang di rumah nih, para ghoster. Kita bagi aja 2 suku kata. Para dan ghoster. Oke, berarti tim pertama itu kita sebut para ya. Tim kedua ghoster. Tim pertama yaitu ada Amel. Suma. Billy. Nah, dan tim kedua yaitu ghoster nih. Ya. Ada Suryo. Teten aja. Nah, kira-kira gitu. Nah, bintang tamu ini harus gimana? Apakah nanti kita coba misalkan tim para nih melakukan penelusuran, ikut. Nah, ke tim 2 juga sama ikut juga. Ikut aja udah. Oke, gitu kira-kira Bang Iqbal. Pokoknya konsepnya ngikut aja udah. Buat kalian nih yang mau jadi bintang tamu seperti Bang Iqbal, bisa kemana? DM aja langsung ke Instagramnya apa Fajar? @vilgos_. Oke. Misalkan kalian punya tempat-tempat terbengkalai, bisa komen aja di kolom komentar ataupun DM aja, mungkin ada tempat di sini-sini gitu. Jangan lupa Untuk di-subscribe, like, comment, and Share. tetap di Vilgos. Jangan takut. Oke nih, kita udah ada di tim 1 nih ya, yaitu namanya para. Tim para. Bang Iqbal nih, kita udah ada di tempat kamar mandi lah ya. Di kamar mandi, ngomongin kamar mandi, pernah nggak sih dari kalian semua nih ada cerita tentang hal-hal di luar nalar manusia gitu, tentang kamar mandi gitu?
Ada sih gua, tapi bukan di kamar mandinya lah, deket ruang jemuran. Oke, boleh diceritain? Ya, jadi di dekat ruang jemuran itu kan namanya tempat jemuran pasti ada ininya kan buat udara, atasnya buat cahaya masuk. Nah, di situ ada paralonnya juga. Jadi waktu itu malam sekitaran jam 1 atau jam 12-an itu tuh torennya bunyi gini. Ada yang gedor. Oh, gedor-gedor. Oke. Kenceng banget. Satu kali dijamin kan. Yang kedua kali lebih kenceng. Lebih kenceng. Tante gua nengok ke situ. Tante suara itu langsung hilang, langsung nggak ada. Gitu doang sih. Tapi lu dapet nggak sosoknya tuh, gambarannya apa atau apa gitu? Kalau itu gue dapet bukan sosoknya, jadi kayak asap doang. Oh, oke. Pengen masuk ke rumah cuman kayak ada penolakan gitu. Oh, oke, berarti tadi ngomongin hal-hal gaib ya berarti ya. Di sini ada sesuatu hal-hal yang gaib nggak sih? Kayak misalkan sosok apa gitu atau apa gitu? Gimana? Ada sih. Ada. Oke, jangan dikasih tahu dulu. Mau nanya Iqbal dulu, maksudnya dia ngerasain sesuatu. Tadi pas pertama masuk sini kelayangan sama mau muntah. Mungkin ya, kalau misalkan kayak kepala pusing ataupun kayak mual-mual gitu, itu tandanya kayak mengalami bentrokan, Bal. Kira-kira gambarannya seperti itulah, kayak bentrokan, kayak lu tuh nggak biasa ke tempat sini kok lu kesini gitu, kayak gitu doang sih. Oke, ngomongin sosok nih tadi nih, ada boleh disampaikan sosoknya apa atau apa gitu? Ada sih, tapi mungkin tepatnya nggak di sekitar sini. Itu tadi ada jadi di belakang, kalau itu kan ada ayunan ya. Ada ayunan, ada pohon besar. Nah, tadi gue lihat di situ. Jadi kalau yang gue lihat itu tadi sih pas lagi gue lihat itu dia lagi duduk di tangkai pohon itu. Oke. Boleh Mel dilakuin mediasi atau gimana? Boleh, tadi ulang dulu. Nanti buat Iqbal kalau misalkan mau nanyain aja ya, Bal ya. Siap. Nih kita coba melakukan mediumisasi sosok yang sudah dijelaskan oleh Amel. Halo, dengan siapa? Mel, udah masuk, Wil? Halo, dengan siapa? Halo. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Gak bisa ngomong? Bisa. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Sari. Oke. Sari, kenapa kok ditanyain namanya ketawa-tawa? Kenapa? Sari marah. Sari marah. Sari ngejelin orangnya. Sari biasanya ngejailin orang seperti apa? Kayak tadi. Tawa. Tujuannya apa sih, Sari? Ketawa-tawa gitu? Tujuannya apa? Suka. Mungkin dengan Sari seperti itu, Sari senang. Iya. Oke, karena masa hidupnya suka ngejelin juga. Oke. Ngomongin. Emang Sari kenapa kok bisa sampai di sini? Terus minta kok jatuh, Bil. Boleh cerita nggak Sari kenapa? Udah cerita yang lebih badan.
Oke. Sari bisa ngejelasin nggak? Sari sendiri. Kenapa Sari ada di sini? Masa lalunya emang seperti apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Iyalah menyenangkan gangguin orang. Menyenangkannya seperti apa? Gangguin orang? Bunuh. Bunuh. Bunuh karena kenapa? Apakah orang itu salah? Gak suka. Gak sukanya karena kenapa? Gak sukanya karena kenapa? Sari berarti membunuh orang karena Sari Ada dendam atau orang itu pernah bikin salah? Tawa mulu. ada dendam. Gak ada dendam. Pengen aja berarti. Pengen membunuh aja gitu. Pengen membunuh aja. Saya nggak suka. Ya tidak sukanya karena apa? Karena Motifnya apa? Nggak suka aja karena tidak suka. Tidak suka saja. Nggak tahu karena kenapa tiba-tiba melakukan itu. Tiba-tiba melakukan itu karena emosi. Apa Sari diselingkuhin atau apa? Dibully atau apa? Enggak juga. Keluarga, gara-gara keluarga. Terus karena kenapa? Saya nggak suka. Nggak suka saja. Oke. Mau tanyain? Ada masih yang beda. Ngeganjel nggak kayak apa gitu? Ada pertanyaan? Mungkin Billy, Ada yang pengen ditanyain kan? Ya, ntar dulu gue lupa pertanyaan. Lu Bil, ada yang Saya sudah rusak saja. rusak. Ya kamu kan rusak begini karena perbuatan kamu juga dulunya. Rusak saja. Rusak saja. Rusak lagi. Dirusak. Iya kamu udah rusak, dirusak lagi sama yang sama kayak kamu. Apa dia balas dendam ke kamu? Bukan. Bukan. Panas. Siapa? Mata gue pedes. Panas siapa nih? Tadi sempat lu mau nanyain apa, Bal? Hah? Tiba-tiba hilang gitu. Iya tiba-tiba hilang. Kayak lu pengen nyampein sesuatu gitu. Dia pengen nanya bukan Pengen, nyampe. iya, nanya. pengen nanya gitu. Ayo Mata kesini, gue Bal. pedes banget. Kenapa Mel? Oh ya, terlalu biar Kalau lagi marah, dia tuh kayak ngeluarin darah dari matanya gitu loh. Pedes banget mata gue. Oke. Karena kenapa Jadi Mel? gini, apa yang gue lihat itu ya, yang ada ayunan itu kan. Sebenarnya kalau dilihat lagi gitu ya, emang kalau dilihat yang biasa, ya dia ayunan biasa. Cuman kalau lebih dalam lagi, posisinya tuh rada di tengah-tengah tali itu. Terus ininya tuh diikat. Jadi dia yang diayunin sebenarnya, bukan dia yang ngayunin. Oh, di ayunan yang tadi tuh. Jadi itu kayak ibaratkan itu sebuah hukuman buat dia. Karena gue liatnya apa sih, kebayangnya tuh di masa lampaunya si perempuan ini tuh bisa ngelakuin berbagai cara untuk kayak nyelakain atau bahkan ngebunuh orang yang dia nggak suka gitu. Motifnya apa tadi? Mel? Apakah gara-gara keluarga atau Enggak apa? sih, enggak maksudnya? keluarga. Jadi dia tuh kayak random aja gitu loh. Kalau ngeliat orang yang dia nggak suka atau sedikit aja orang nyenggol dia kayak gitu. Dan gue lihat dia tuh nggak ada pendampingnya. Oh mungkin gini, secara psikologi mungkin ada bulian atau gimana apa? Iya psikopat Iya, gitu. Tapi dia punya ilmu lah di zaman itunya. Jadi dia nggak pakai apa ya? Maksudnya nggak pakai tangan dia buat langsung ngebunuh si orang-orang gitu loh. Tapi pakai ilmu yang dia punya. Kalau yang kebayangnya sih gitu ya. Kayak Jadi- model santet gitu.
Iya bisa jadi kayak gitu. Jadi emang ilmunya tuh ya dia udah punya. Terus kenapa dia ada di salah satu pohon itu, ada yang emang mungkin kayak naruh di sini, maksudnya kayak ya udah kamu tempatnya di sini. Tapi kalau dia ngejailin orang itu secara nggak langsung dia tuh langsung dihukum gitu loh. Jadi dia tadi kayak sempat bilang kan, saya udah rusak, terus dirusak lagi, ditambah rusak. Oke. Gitu. Jadi kebayang kayak gitu, ininya tuh diikat gitu loh. Ya kan ayunan ada 2 kan. Ya, biasanya orang megang gitu kan. Jadi itu kan dia yang diikat, jadi dia yang diayunin kalau dilihat lagi. Oke. Dan dia yang ngayunin. Lumayan ini ya, maksudnya ketika dia ini juga hati-hati juga ya, buat orang-orang nih, para penonton nih yang punya ilmu hal-hal luar nalar manusia mungkin lah ya, itu ilmunya masuknya ke situ ya. Mungkin dipergunakan dengan sebaik-baiknya lah ya. Jangan disalahgunakan lah intinya kayak gitu. Lebih baik digunakannya untuk menolong orang lain. Tapi kadang-kadang ada manusia yang punya hawa nafsu yang kayak gimana ya, gue pengen punya ilmu nih, tapi kadang-kadang nggak kesampaian gitu. Jadi kira-kira gitu. Ini apa sih tadi pas ini gue udah nggak tahan, mata gue perih banget. Soalnya tadi sempet juga badan lu gue ngerasa panas aja men, panas. Jadi yang ngehukum itu ya yang ngehukum yang itu dia pakai juga. Jadi berubah ke dia juga. istilahnya perjanjiannya itu nggak terbayarkan gitu. Kalau Ngerogok dikit-dikit badan dia lah. Sari ya tadi ya, namanya Sari lah ya. Waktu kita kesini marah nggak dia? Ketawa malah. Tahu nggak marah? Pas kita tadi jorokin. Gimana sih, kayak ketawa psikopat gitu loh. Kayak ketawa tapi hatinya tuh nggak seneng gitu. Oke. Gue juga nggak tahu Ya sih ketawa pada psikopat tadi gimana. dari tadi kayak ada hawa pengen ngomel aja tuh, kayak ada yang pengen ngomel gitu ke gua. Oke. Jadi ceritain sedikit kali ya yang tadi itu. Soalnya kan tadi Iqbal sempat yang ngegoyangin ayunan itulah, kayak iseng aja kayak ditempeleng atau gimana lah ya. Nah mungkin abis dari situ Iqbal dapat rasa emosi dari sosok itu ya Bal ya. Kira-kira gitulah ya. Jadi pas Iqbal tadi ngedorong itu posisinya dia ada di atas Oh, lagi di duduk. atas. Malah lagi duduk, bukan lagi duduk di ayunan. Jadi ya nggak masalah sih. Oh nggak masalah ya. Yang tadi. Cuman mungkin emang rasanya Dia kayak dia kesel marah gitu. kayak gitu ya. Oke. Gue bakal cerita sedikit nih tentang kamar mandi kali ya. Boleh. Tadi kan dari Bang Billy tentang hal duluan nalar manusia. Jadi jangan jauh-jauh Bal, tenang aja sini. Takutnya keluar dari frame. Jadi rumah gue itu apa sih posisinya? Gue jelasin dulu kali biar ini kali ya. Di depan tuh kamar adik gue, yang tengah tuh ya kantor buat syuting, yang ketiga tuh kamar gue. Nah gua kan dulu tidurnya tuh di kantor, maksudnya kamarnya di kantor, area kantor. Ada beberapa teman gua main lah kayak nginep atau apa. Terus abis dari situ dia mau ke toilet gitu. Masuklah ke situ. Nah abis itu dia udah buang air kecil. Abis buang air kecil, tiba-tiba pintunya tuh nggak bisa dibuka. Padahal itu sama sekali nggak bisa, nggak dikunci lah ya. Nggak dikunci sama dia, tapi nggak bisa dibuka. Dia sampai manggil gua, Sum, lu jangan jahil. Gua keluar dong, lah ini bisa dibuka. Nah itu kalau gua ngerasanya ada sosok anak kecil yang sering mengganggu yang ada, yang ada di rumah. Ngomongin anak kecil nih, apakah ada sesuatu yang mungkin di tempat sana atau sini apa gimana? Kenapa? Masih satu ini sih di sana juga. Oh sana juga. Oke. Cuman lebih kayak anak kecil lebih bebas lah misalnya. Lebih kemana-mana gitu loh. Oke, mau melakukan mediasi apa gimana? Apa dari Amelnya ya? Apa udah kayak mungkin Billy dapat cerita apa gimana? Apa enaknya ini? Kalau mau mediasi tapi dia nggak bakal banyak ngomong sih. Gimana? Dia nggak bakal Gimana banyak ya? ngomong. Apa mau diceritain aja Bil? Apa masukin? Di belakang nih. Ini pinggirin dulu yang ini Bil. Belakang. Jadi ini mau ngelakuin mediumisasi sosok anak kecil yang sudah dijelaskan oleh Billy dan Amel. Ini cuman sedang Amel mengalami
kesulitan. Udah. Halo. Dengan siapa? Halo, dengan siapa ini? Siapa ya? Dengan siapa? Ingat? Gak ingat namanya siapa? Kamu kenapa kok bisa ada di tempat sini? Dulu di sini. Dulu di sini. Dulu kenapa? Terus? Kenapa? Mau tanya? Hmm? Mau tanya. Mau tanya? Tanya apa? Kakak tahu itu? Tahu ini? Tahu ini? Apa? Tangan? Apa? Tangan aku kemana ya? Oh, oke. Lah kan tangan kamu. Ayo Nggak coba tahu. ingat-ingat. Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa itu? Nggak tahu. Nggak ingat. Kamu umur berapa sih? Aku lupa. Lupa. Tapi sekolah Oh, sekolah. Ingat nggak kelas berapa? kelas 3 Oh, kelas 3. SMP, SD? SD. Oh, SD. Kamu sama keluarga hubungannya seperti apa sih? Aku males ceritainnya. Males kenapa? Males kenapa? Apakah dari keluarga kamu ada ngelakuin kesalahan atau apa? Mama nggak nyariin, Mama nggak nyariin? bapak nggak nyariin. Nggak nyariin. Emang kamu ngelakuin salah atau gimana? Emang kamu ngeliat apa sampai digituin? Apa itu? Aku takut. Takut. Takut sama bapak. Takut sama? Takut sama bapak. Emang bapak kenapa? Pernah ngelakuin apa? Kok sampai takut gitu? Takut. Takut. Tangan aku nggak ada. Em- Kemana ya? Emang kamu ingat nggak sama siapa tangan kamu? Dipotong kah atau apa gitu? Tangannya aku lupa. Lupa. Tapi kejadiannya Tapi waktu itu dipukul bapak dipukul bapak. Pakai apa tuh mukulnya? pakai kayu. Kayu. Bapak kamu ngumpulin anak kecil ya? Banyak. Banyak anak kecil ya? Yang dikumpulin sama bapak kamu ya? Banyak. Sama teman-teman bapak kamu ya? Tujuannya apa bapak ngumpulin anak-anak? Nggak tahu. Tapi kamu lihat Katanya suruh main sama aku. Suruh main. Pengen pulang, nggak pengen di sini. Oke. dibantu. Nanti kita coba bantu doa ya. Makasih ya. Iya, namanya siapa? Biar kita coba. Aku lupa Ingat nggak? lagi. Namanya aku lupa kak. Sebentar ya. Iya. Jadi ini Pas dipanggil ibu guru ada FF-nya. F-nya. Sebentar. Iya. Mediator Amel sedang Fa. Ya. siapa? Bil. Fa. Apa? Coba. Fa. Fahri. Oke. Terus kita aja makanya. Tapi nanti tangan aku bisa balik lagi. Insyaallah. Aku boleh main. Boleh. Udahan. Udah ya. Heeh. Capek. Mau minum dulu, Mel? Boleh gak? Boleh. Dikat dulu. Oke, tadi
Amel udah ngelakuin mediumisasi, tapi lu dapat flashback dulunya kenapa? Kan dia bahwasanya tadi dia bilang dipukul atau kenapa-napa gitu, sempat juga ngumpulin anak-anak gitu. Anak-anaknya itu diapain apa gimana gitu, men? Kayaknya kalau gua pas lagi mediasi malah nggak dapet flashbacknya tuh kayak gimana. Jadi dianya yang ngomong. Oh, dianya yang ngomong. Nggak dapet ini sih. Cuman yang gua lihat itu rumah orang tuanya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi dia bukan orang kaya, dibilang orang miskin banget juga enggak sih. Sederhana lah, tapi rumahnya gua kebayangnya rumahnya. Bapaknya kacau. Kenapa Iya, bapaknya? bapaknya. Dia takut banget tau sama Bapaknya bapaknya. kacau. Iya, maksudnya tadi kan ya sempat juga tadi ngomong tuh bahwasanya bapaknya tuh gimana gitu, kayak galak apa gimana sampai dia tuh kesel apa takut. Jadi bapaknya sama teman-teman ini ngumpulin anak kecil. Ngumpulin anak kecil di apa sih namanya, kayak gudang Iya, kayak gudang kecil di situ. Sama satu circle psikopat. sama cewek yang tadi. Kalau cewek yang tadi kan ibaratkan dari kelebihan yang dia punya. Tapi itu Kalau ini ada benefitnya lah dia kayak gitu. enggak ada sih. Gua belum dapat itu. Kalau gua lihatnya ada benefitnya itu buat keluarganya. Jadi untungnya buat keluarganya, tapi gua nggak tahu itu entah apa yang dijual atau apa. Pokoknya dia ada dapat sesuatu gitulah. Dari organ yang dijual. Mungkin bisa jadi. Kalau itu pasti ada. Iya, maksudnya gue Pasti benefit ada, itu. iya. Pasti ada. Jadi ngejual organ-organ anak kecil. Organ-organ anak kecil. Ya. Tadi juga kan cuma sempat dapat gambaran. Jadi ketika kita tadi mau masuk tuh gue ngeliat kayak ada sosok anak kecil kayak berlarian di area luar itu, larian bolak balik. Gue coba dalemin itu. Ketika gue dalemin itu, gue dapat gambarannya tuh kayak sosok ibu-ibu bawa karung. Nah itu kayak dibuang ke sana, kayak dikubur gitu. Nah itu belum tahu maksudnya apa gitu. Nah abis siapa tahu masuk yang tadi ya, apakah yang dari luar apa gimana. Tulang. Nah abis dari situ gue coba dalemin lagi, gue dapat gambarannya itu sosok ayahnya yang tadi diceritain itu mukulin kakinya, tapi gue ngeliatnya siluetnya gelap. Tapi ada sosok anak kecil, mungkin yang ini ya, sosok anak kecil itu yang mungkin ini kayak murung. Jadi anak kecil ini anaknya. Anak-anak kecil yang lain itu anak orang lain. Ibarat hilang lah. Itu atau mungkin diiming-imingin apa. Terus itu akhirnya yang anak kecil itunya dihabisin segala macam. Kayak ya gimana sih? Tapi itu kejadiannya di sini atau nggak tahu di mana? Enggak tahu. Kalau gua ngerasanya ada di kuburnya ya, Bal ya. Gua ngerasanya nggak tahu kenapa di kuburnya di daerah belakang. Makanya tadi ketika itu gua pengen nyamperin ke tempatnya. Tapi kayaknya ya sekitar sini cuman udah lama. Udah lama banget, iya benar. Kira-kira gitulah. Oh, berarti dapat pembelajaran mungkin dari kisah ini ya. Kadang-kadang manusia yang balik lagi hawa nafsu, pengen punya sesuatu lah, keinginan yang sangat tinggi, dia sampai ngelakuin seperti itu. Gimana caranya sih biar dapat uang gitu banyak gitu, biar apa yang diinginkan tercapai gitu ya, dengan melakukan seperti itu. Iya. Nah, Jangan sampai lah ngorbanin orang lain ataupun bahkan anak sendiri gitu loh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. itu mungkin pembelajarannya dari sosok yang perempuan tadi sama anak kecil tadi gitu kira-kira, Bal ya. Semoga ini juga buat pembelajaran buat kita juga, buat para penonton. Oke, segitu aja kali ya. Langsung kita lanjut ke tim 2 kali ya, yaitu tim Ghoster nih. Nah, kita lihat nih keseruannya seperti apa. Oke. Tetap di Feel Ghost. Jangan ikut. Dia mau diceritain enggak? Kalau nggak ada keluar aja ya. Ya, kenapa?
ganggu. Ada yang pengen disampaikan? Ada mau ceritain nggak? Apa? Pergi. Jadi mungkin kalau memang ada yang mau disampaikan, biar kami semua tahu di sini. Mungkin ada pesan dari Anda atau gimana? Pergi. Kalau boleh tahu mah pergi kenapa? Silau? Agak dikecilin silau. Pergi kenapa kalau boleh tahu? Soalnya kan kami di sini tidak berniat mengganggu. Kami cuma ingin bersilaturahmi saja, sekedar mencari cerita di tempat ini. Pulang. Siapa yang pulang? Nah, ceritain nggak? Minum dulu. Ya, jadi barusan sempet sebenarnya itu di luar dari tag ya, kita tadi mau masuk ke tim 2, ternyata Amel tadi ada sosok yang masuk ke raga Amel. Tapi nanti biar kita lebih jelas apa yang tadi dia sampaikan, kita coba tanya Amel aja sebentar ya mungkin ya. Karena memang barusan dadakan sekali ya. Kita lagi siap-siap. Oke. Jadi ini, nggak tahu tiba-tiba Amel merasa sosok tersebut masih menyangkut di Amel. Ntar lu jangan, kasih istirahat dulu si Amel, kasih istirahat. Nggak kuat Amel. Kasih istirahat dulu. Kasih istirahat dulu, biarin si Amel. Masih ngerasa nyangkut Mel apa gimana? Tanyain dulu aja. Masih. Jadi mungkin dengan melakukan mediumisasi tadi
Amel sampai merasakan seperti ini. Ya, kira-kira seperti itulah. Tidak semudah. Udah, Mel. Minum lagi. Kita tidak ada bermaksud niatan buruk, kita hanya ingin bersilaturahmi. Iya. Oh iya 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 iya. Iya.